selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Sama-sama, terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Shalom, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Halo. Malam. Malam. Ya, apa kabar malam ini? Luar biasa dahsyat. Luar biasa. Jadi sebelum ibadah kita mulai, saya mau menyapa teman-teman satu persatu dan teman-teman akan menjawab dahsyat karena Tuhan.
Yang pertama, Pendeta Upen ya, Pendeta Gandaria. Selamat malam, Shalom. Apa kabar malam Shalom. ini? Dahsyat karena Tuhan. Ya, dahsyat karena Tuhan. Yang kedua, Nita, saudara Nita. Selamat malam, Nita. Malam. Apa kabar malam ini? Dahsyat karena Tuhan. Dahsyat karena Tuhan. Yang selanjutnya, selamat malam, Desi. Apa kabar malam ini? Dahsyat karena Tuhan. Dahsyat karena Tuhan. Selanjutnya, saya mau menyapa Adik Felicia. Halo, Adik Felicia. Apa kabar Halo, malam? Kak. Dahsyat karena Tuhan. Dahsyat karena Tuhan. Lalu, Adik Noren. Selamat malam, Adik Noren. Apa kabar malam ini? Selamat malam, Kak. Dahsyat karena Tuhan. Dahsyat karena Tuhan. Lalu Adik Michael. Selamat malam. Apa kabar malam ini? Adik Michael ya. Mungkin lagi sibuk kali. Sinyalnya Adik mungkin, Angel. Kak. Sinyalnya ya. Halo Adik Angel, selamat malam. Selamat malam, Kak. Apa kabar malam ini? Dahsyat karena Tuhan. Dahsyat karena Tuhan. Ya, kita bersyukur ya malam ini kita bisa ketemu kembali di ibadah ini. Dan supaya lebih seru lagi, yuk dinyalain yuk videonya. Lebih semangat lagi yuk. Biar lebih kondusif lagi. Ya. Udah siap semuanya? Siap. Ya, Siap. ibadah. Siap. Oke, ibadah pada malam hari ini akan dilayani oleh saya, Siska Leasa, sebagai liturgos. Dan yang kedua, Desi Peters sebagai PIC slide. Dan pelayan firman pada malam hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Permenas Gandaria. Mari kita mulai ibadah ini. Sebelum ibadah kita mulai, oh ya, saya juga mau menyampaikan malam ini agak berbeda karena kita punya games loh teman-teman. Jadi nanti sebelum firman, kita akan ada games mencari kata dalam ayat Alkitab ya, Kanita? Yes. Ya. Jadi nanti ya panduannya nanti aja ya. Nanti aja. Ya. Oke. Mari kita mulai ibadah ini. Sebelum ibadah kita mulai, saya ingin mengajak teman-teman untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, pada malam hari ini kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan Tuhan, di mana kami boleh berkumpul di malam hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berikan kami hati yang lemah lembut, hati yang penuh sukacita Tuhan, dan biarlah ibadah ini Tuhan boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita menyanyi lagu Mengenal Hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan
Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Masih mute, sis. Oh, kita menyanyi lagi lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan,
Ya, teman-teman, saatnya kita akan mulai games. Karena kita udah lama nggak main games, jadi malam ini kita mau seru-seruan ya. Kita akan menebak kata kita akan menebak ayat Alkitab. Jadi peraturannya ada di slide di sini. Jadi peraturannya kelompok akan dibagi 2 orang. Koordinasi dengan kelompok bisa menggunakan chat room. Bisa juga menggunakan Alkitab elektronik. Nah, sebelum kita menjawab, kita harus mengangkat tangan terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti diberikan waktu 3 detik untuk menjawab setelah angkat tangan. Contohnya, simbol angka itu terdapat kalau perjanjian lama simbolnya angka 1, kalau perjanjian baru simbolnya angka 2. Kemudian kita akan mencari pasal, ayat, dan kata-kata sesuai dengan urutan pasal, ayat, dan kata pada Alkitab. Jadi tugasnya teman-teman adalah mencari di dalam kitab manakah, pasal berapa, dan ayat berapa. Setelah itu mencari kata keberapa. Kemudian setelah mendapatkan kata apa yang dimaksudkan, segera angkat tangan dan ambil sesuatu atau benda yang berkaitan dengan kata yang dimaksud. Tunjukkan benda tersebut kepada pemandu kuis. Kedua anggota harus kompak saat menunjukkan ke pemandu kuis. Contohnya 2, 20, 5, 4, 22. Angka yang pertama, 2, yang berarti perjanjian baru. 20, yaitu kitab yang ke-20, Yakobus. 5, maksudnya pasal ke-5. 4, yang terdapat pada ayat ke-4. Lalu 22, kata yang ke-22. Dan kata tersebut adalah tangan. Kira-kira bisa dipahami nggak? Teman-teman kira-kira jelas nggak? Atau kita ulang lagi contohnya ya? Kalau kita paham ya. Nah, jadi ini permainannya mencari kata di dalam ayat Alkitab ya. Jadi hanya akan ada satu kata saja yang menjadi yang mesti teman-teman perhatikan. Nah, tapi untuk mendapatkan kata itu, kita akan memberikan sandi berupa angka. Nah, angka ini menunjukkan tadi yang udah dibacakan sama Kak Siska. Jelas ya, Kak, soalnya udah tahu cara mainnya. Udah pernah main. Oh, udah pernah main. Oke. Raja, jelas Raja? Jelas. Jelas ya. Dek, kamu tuh cakep loh, Dek. Kenapa videonya nggak muncul? Hanya Lisa, jelas ya? Oke, kalau semuanya udah jelas, itu Kanita udah bagi di room chat, grup 1 sampai grup 4 ya. Jadi nanti bisa berkoordinasi dengan teman-temannya melalui chat room, seperti yang tadi Kak Siska udah sampaikan. Dan satu lagi, untuk mempermudah teman-teman, supaya untuk mengingatnya lebih mudah, Kanita kasih bocoran. Nah, angka-angka nomor urut kitab di dalam Alkitab. Gampang kan? Ya, oke. Kasih semangat dulu Kak, teman-temannya. Ayo, are you ready? Ya. Siap? Ya. Siap.
Nah, oke. Soal yang pertama, carilah benda pada simbol angka berikut ini. 1, 1, 1, 2, 18. Ya, ayo mulai cari. Yuk. Yo buka Alkitabnya yo. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Rupanya dan Raja dekat ya, pasti ini lebih mudah koordinasinya. Lisa, Noren, Shania, dan Angel boleh chat-chatan ya. Jadi tunjukkannya nanti harus bersamaan nih barangnya apa. Vio dan Aika, semangat. Kompak ya. Kita hitung mundur ya. Siapa dulu nih? Dihitung mundur. Siapa yang udah siap? Dihitung mundur 10 ya Kak. Silakan Kak Siska. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, siapa yang udah tahu jawabannya duluan? Xenia raise hand, Kak. Xenia berarti harus udah janjian nih sama Angel, Sam. Jawabannya ya. Ya. Jal udah Tanjal. Janjian. Jadi mesti japri aja jawabannya ketemu apa. Jadi harus sama nanti. Harus kompak ya nunjukin. Japri. Sudah Kak. Oke. Apakah Oke. itu? 1, 2, 3, tunjukkan. Ya. Ya, apa betul jawabannya Kak Desi? Jawabannya air. Yeay. Kita masuk ke pelayanan persembahan. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sebab Allah terlebih dahulu menyediakan segala sesuatu bagi kita. Ini saatnya untuk membawa persembahanmu, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan teman-teman dapat dikumpulkan melalui bendahara gereja atau dapat dikumpulkan berupa transfer ke rekening yang terdapat di layar. Kita menyanyi pujian persembahan. Sungguh ku bangga Bapa. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita.
Sebelum kita memulai firman, kita akan menyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku, dan setelah itu doa persembahan dan pelayan firman akan dibantu oleh adik Noren. Mari kita menyanyi bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami pada malam hari ini. Berkati agar persembahan ini bisa berguna bagi gereja-gereja-Mu, terutama Gemis Mesias ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati pendeta Permenas yang akan memimpin firman kita pada malam hari ini. Juga berkati kami yang akan mendengar firman-Mu Tuhan, agar firman itu tidak sebatas hanya kami dengarkan, tapi kami juga bisa lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita masuk ke pelayanan firman yang akan dibawakan oleh pendeta Saudara Permenas Gandaria MTH. Selamat malam, shalom. Shalom. Halo.
Apa kabar hari ini? Dahsyat karena Tuhan. karena Allah. Kirain sudah lupa jawabannya. Ya, puji Tuhan malam hari ini walaupun gamesnya tidak berakhir dengan baik, tetapi ada seru-seruan ya tadi ya. Kayaknya Angel paling semangat tadi. Sampai mencari segala sesuatu, bahkan rumput pun dia cari. Ya, saya tidak tahu itu rumput itu dapat dikatain keberapa. Ya, malam hari ini sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, Bapak meninggalkan warisan. Ya, mari kita baca dulu firman Tuhan yang terberi bagi kita. Yang pertama dari kitab Amsal pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-6. Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-6 dan kitab Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat 25. Amsal pasal 17 ayat 6 dan kitab Mazmur pasal 37 ayat 25. Demikian perkataan firman Tuhan di Amsal pasal 17 ayat yang ke-6, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Mazmur 37 ayat 25 berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang tetap setia mau melakukan firman itu di masa muda yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing. Ya, teman-teman yang terkasih, saya mau bertanya kepada kita semua. Siapa sih yang suka mau dapat mahkota? Mungkin boleh angkat tangan. Tidak ada yang suka dapat mahkota? Halo? Oh, satu. Felicia. Mungkin teman-teman boleh dibantu mahkota apa nih yang dimaksud Pen? Mahkota, iya pokoknya mahkota apa saja. Mahkota, kalau mendapat mahkota kan berarti kan berpikir bahwa sesuatu yang diberikan. Yang gak usah mahkota lah, mendapatkan hadiah atau sebelum kita bilang mahkota ya, mendapatkan sesuatu yang mungkin sudah lama kita impikan, sudah lama kita inginkan, tiba-tiba dihadirkan Tuhan. Adakah yang mau? Mau dong teman-teman, yuk. Masih mau ya. Kanita, Felicia, ya, Open juga mau, Open. Ya, pasti masing-masing kita punya impian, punya dambaan. Nah, sekarang ketika kehidupan dipercayakan bagi kita, kita tahu nih ending dari kehidupan orang percaya adalah mahkota kehidupan. Nah, sekarang siapa yang mau mahkota kehidupan itu ada menjadi bagian hidup kita? Mahkota kehidupan, loh, mahkota kehidupan. Tidak ada yang mau? Cuma Kanita lagi. Ini lama-lama Kanita juara satu aja ini. Ya, Felicia lagi. Noren enggak mau, Noren? Mau. Oh, mau. Ini siapa lagi? Fedora, Lisa, Fanya, Raja, Angel. Halo. Ini Kak Upen nggak lihat mukanya ini. Cuma lihat muka kucing. Nyalain yuk. Supaya Kak Upen. Malu-malu mereka, Kak. Iya, kenapa sih? Kayak ganteng-ganteng cantik-cantik kalian ya. Ya, teman-teman yang diberkati Tuhan,
Sebelum kita mendapatkan mahkota berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan dan kerjakan dalam kehidupan ini. Yaitu yang pertama adalah bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang seberapa sering sih kita lakukan bersama dengan Tuhan. Mungkin kalau hubungan kita dengan kita bisa kita lakukan berjam-jam lewat telepon, ya, lewat video call, lewat apalagi Instagram, lewat apalagi pokoknya segala macam sekarang ada dan tersedia. Tapi menjadi pertanyaan saat ini adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita punya waktu yang kita siapkan untuk kita berhubungan baik dengan Tuhan? Ya, berhubungan intim dengan Tuhan. Entah di pagi hari, entah di malam hari. Dan itu harus kita lakukan di tengah kehidupan kita. Menjadi anak-anak Tuhan yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ya, kita harus belajar dari kehidupan nenek-nenek moyang kita. Ya, nenek-nenek moyang kita adalah siapa? Bangsa Israel. Bangsa Israel yang seperti apa? Ya. Bangsa Israel yang seperti apa yang harus kita ikuti dan kita teladani. Bangsa Israel yang tetap setia, yang tetap mengaku dia adalah Allah dalam kehidupan kita. Ya. Amsal 17 ayat yang ke-6 berkata, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Jadi kehidupan kita, kehidupan iman kita, itu tidak pernah terlepas dari sejarah yang telah tersedia dan sudah ada di tengah kehidupan orang-orang percaya. Kita tahu bangsa Israel bukan cuma sekali dua kali mereka ditempa oleh Allah, tetapi berkali-kali mereka selalu diingatkan bahwa hanya Allah lah yang akan memberikan keselamatan. Hanya Allah lah tempat di mana engkau mengadu. Hanya Allah lah tempat di mana akan adanya pertolongan. Dan kita tahu bersama berapa banyak bangsa Israel mengecewakan Tuhan. Dan itu Tuhan tidak mau terjadi dalam kehidupan kita, anak-anak mudanya. Tidak sedikit anak-anak muda Tuhan di luar sana hancur hidupnya karena sebuah obat-obatan. Tidak sedikit di luar sana anak-anak muda Tuhan yang hidupnya kacau balau karena diputusin oleh pacarnya, akhirnya lari ke minuman-minuman keras. Akhirnya lari ke pergaulan bebas. Akhirnya lari ke dalam dunia gelap dan lain sebagainya. Ya. Malam Minggu, Kak Upen percaya adalah malam yang sangat istimewa buat anak-anak muda. Ya. Mungkin kalau tidak ada COVID, ya, satu persatu ini tidak ada dalam persekutuan. Karena apa? Paling sedikit telepon, mari coba jalan. Mari jo kita mau menonton di mana ini, Kang, film apa bagus ini. Untungnya COVID, jadi boleh ada di persekutuan. Ya. Anak-anak muda Tuhan banyak tawaran di luar sana. Ya. Yang akan mengacaukan kehidupan kita, yang akhirnya membuat kita akan berpaling dari hidup bersama dengan Allah. Yang tadinya tujuan utama kita, ya, mencapai mahkota kehidupan, tetapi terhalangi dengan berbagai macam hal yang terjadi di setiap karya hidup kita. Ya. Upen punya cerita di tempat pelayanan yang lama di Siau. Ya, saat itu Upen mau ke pasar, mau membeli rempah-rempah, rica, tomat, bawang, dan ikan. Ya, Upen naik ke sebuah mobil. Ya, biasa Upen duduk di depan, tetapi mau cari suasana yang enak, suasana yang lain, akhirnya duduk di belakang. Duduk di belakang kurang lebih 15 menit setelah Upen naik, ada 2 orang anak SMA perempuan, ya, naik dan mungkin dia tidak kenal siapa Upen. Ya, padahal Upen itu artis di Siau dulu. Ya. Dan tiba-tiba mereka bilang begini, Ngana tahu, dah
sedap kok tadi malam. Kita sudah mulai curiga, apa yang mereka bicarakan ini? Ngana tahu tadi malam kita baku naik dan kita pelaki. Astaga. Upen di situ terkejut dan bingung. Seorang siswa sekolah, ya mungkin kelas 2 atau kelas 3 SMA, ya, bercerita tentang habis berhubungan seks dengan pacarnya. Ya. Dan di situ Upen berpikir bahwa wah, sudah nggak benar ini. Moralnya sudah tidak baik, tidak punya etika, dan tidak lagi layak disebut anak sekolah. Lebih baik berhenti jauh dari sekolah. Ya. Dan pengalaman itu yang terjadi dan itu nyata. Bahwa sekarang banyak anak-anak muda yang tinggalkan Tuhan. Ya, memberikan kehormatannya, memberikan harga dirinya, ya, demi sebuah cinta belaka. Dan itu sangat-sangat Tuhan murka di tengah kehidupan kita. Ya. Tuhan mau dalam masa muda kita ini kita berikan yang terbaik. Ya. Kita boleh melayani bersama dalam persekutuan yang ada. Dan kau pengen percaya, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak punya talenta yang sungguh luar biasa yang Tuhan berikan. Alangkah baiknya, alangkah indahnya, talenta itu dipersatukan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan sangat senang melihat anak-anak mudanya hidup di dalam rumah Tuhan. Lebih mengutamakan persekutuan ketimbang pergaulan. Mengutamakan persekutuan ketimbang menyenangkan hati kehidupan masing-masing kita. Ya. Dan Tuhan akan berikan yang terbaik di tengah perjalanan hidup yang kita lalui. Ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Ketika kita mau setia, maka Dia akan setia di tengah kehidupan kita. Ketika kita mau melakukan apa yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan, maka Dia pun akan berlakukan yang sama dengan apa yang kita sudah buat bersama dengan Tuhan. Ya, persekutuan kita tidak lama. Kalau sesuai dengan schedule cuma 1 jam. Ya. Tetapi kalau kita bermain dengan teman, ya mungkin kita ya badongore, ya bercerita, bergosip, ya kita bisa lebih dari 1 jam. Ya. Malam ini Tuhan cuma minta 1 jam dari semua waktu yang kau miliki di hari ini. Mari bersekutu bersama dengan Tuhan. Pahami apa yang Tuhan mau tinggalkan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan berikan ketika Dia boleh melayani bersama di tengah-tengah dunia ini. Teladan kasih yang sungguh luar biasa yang Tuhan mau nyatakan bagi kita. Bagaimana Dia mau memberikan hidupnya untuk banyak orang tanpa Dia meminta sepeser pun, tanpa Dia meminta sedikit pun dari apa yang kita punya. Tuhan hanya minta kepada kita setia dengan apa yang Tuhan buat. Setia dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Ya, dan Tuhan mau kita ada dalam pergumulan, dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Hari-hari hidup kita diisi dengan persekutuan dengan Tuhan. Kita membangun mezbah bersama dengan Tuhan. Ya, terkadang anak muda itu kalau ditanya siapa yang saat teduh, ya, siapa yang punya waktu untuk berjumpa dengan Tuhan secara intim, ya, malu-malu, jarang-jarang Upen. Ya, kadang hari ini iya, besok enggak. Upen tahu, ya, sulitnya kita membagi waktu. Ya, tapi kalau main games, ya, sampai tengah malam,
Itu boleh jadi. Raja main games gak, Ja? Main, Kak. Main, Pak. Main. Sampai subuh ya, Ja? Enggak. Enggak salah lagi. Ya, terkadang kita lupa kalau asik dengan main games, ya kita bisa berjam-jam. Tapi mau bikin persekutuan dengan Tuhan itu kayaknya rasanya berat sekali. Apalagi kalau hari Minggu udah mau jam 9, so datang jam 7 pagi, mama pasti rongrong. Bangun, cepet bangun ibadah. Ayo mandi. Ya. Pasti mama bikin kita kayak anak TK. Ya, disiapkan, ya. Dan kita harus ikut. Ya. Waktunya Tuhan harus kita kejar. Jangan cuma kita kejar waktunya kita. Tapi ketika kita ada mau dengan Tuhan, baru kita cari, Tuhan tolong Pak kita. Ya, kita suka kepada cewek itu. Kita suka kepada cowok itu. Ya. Kalau ada mau ya baru cari Pak Tuhan. Kalau sudah dapat, so lupa dengan Tuhan. Ya. Tuhan tinggalkan warisan yang sungguh luar biasa, teman-teman. Dan itu bukan karena usaha kerja kita. Mahkota kehidupan itu diberikan Tuhan, ditinggalkan bagi kita, bukan karena dari hasil kerja kita, tetapi karena kasih dan kemurahan-Nya Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan tinggalkan bagi kita secara cuma-cuma, gratis, tanpa kita bayar. Dan Tuhan hanya mau kita berlaku setia bersama dengan Dia. Berlaku setia memang sangat sulit. Ketika kita mau belajar setia, maka si iblis dari belakang mulai ya, cari celah untuk kembali menerkam kita. Ya. Ketika kita mau belajar setia lagi, banyak gangguan, godaan. Entah datangnya dari teman, entah datangnya dari sahabat, entah datangnya dari rumah kita, ya, entah datangnya dari saudara-saudara kita. Ya. Karena iblis itu tidak akan pernah tenang. Dan tidak pernah setuju anak-anak Tuhan hidup di dalam Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar setia. Mungkin dari kita masih kecil, dari kita masih anak-anak, ya, mama papa kita, orang tua kita, keluarga kita, berusaha membawa kita untuk mengenal Tuhan secara baik. Dan ketika kita sudah mengaku ya dengan segenap hati, maka tanggung jawab itu sudah mulai kita lakukan di tengah kehidupan kita secara pribadi. Dan jangan cuma berucap dan berkata, tetapi lakukanlah apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai sidi dewasa. Setia kepada Tuhan, maka Dia akan setia. Dan mahkota kehidupan itu menjadi bagian hidup kita. Dan kita ada di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Maka warisan itu akan kita terima dalam sukacita dan damainya Tuhan. Ya, kalau di dunia kita boleh kejar warisan apa yang ditinggalkan mama papa kita, itu tidak bersifat kekal, hanya sementara. Ya, akan habis dengan berjalannya waktu. Tetapi warisan yang ditinggalkan Tuhan bagi kita ada dalam kekekalannya Tuhan. Dan kita percaya mahkota kehidupan menjadi bagian hidup kita, orang-orang benar. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.
Ya, sebelum kita menutup ibadah ini, kita menyanyi lagu Doa Yabes. Dan setelah itu, doa penutup, saya minta Saudara Upen, Pendeta Gandaria untuk memimpin kita dalam ibadah penutup. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Kau bekerja, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di malam hari ini. Kasih dan cinta Tuhan boleh mempersatukan kami. Bahkan kami boleh ada bersama dalam sukacita persekutuan di malam hari ini. Kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami boleh bermain. Kami boleh berjumpa. Bahkan kami boleh bertegur sapa satu dengan yang lain. Kami sungguh percaya Bapa, semuanya terjadi bukan karena kuat dan hebat kami di tengah-tengah dunia ini, tetapi semuanya boleh ada di dalam cinta dan kasih-Mu Bapa. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan anak-anak muda-Mu. Biarlah kiranya kasih dan cinta Tuhan boleh senantiasa memberkati setiap pribadi yang boleh ada di tengah persekutuan melalui Zoom di saat ini. Dan kami sungguh percaya Bapa, Engkau mengenal pribadi mereka satu persatu.
Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi gumul harap damba pinta mereka. Baik mereka yang masih bersekolah, baik mereka yang sementara kuliah, baik mereka yang saat ini bekerja, mencari pekerjaan, bahkan apapun yang terjadi dalam kehidupan anak-anak muda Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan, pilih keberadaan hidup mereka. Mereka adalah biji mata-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau menjaga dan memelihara anak-anak Tuhan. Dan mereka dijauhkan dari kehidupan pergaulan bebas. Kehidupan yang mungkin menyesatkan mereka. Kehidupan yang mungkin menghancurkan mereka. Kehidupan yang senantiasa ada di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, kasih-Mu memperkuat iman anak-anak-Mu. Dan kami percaya mereka boleh belajar setia sejak dini. Bagaimana mereka boleh hidup di dalam kemurahan dan kebaikan. Agar mahkota kehidupan menjadi bagian hidup mereka. Di akhir hidup yang mereka jalani. Ya Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu kami berserah dan menyerahkan kehidupan hamba-Mu, Penatua Nona Nita Peters. Engkau yang telah mempercayakan hamba-Mu untuk mengkoordinir anak-anak muda Tuhan. Biarlah dalam semua program kerja yang ada di tahun 2021 ini, bahkan ke depan sepanjang 5 tahun nanti, Tuhan bersama memberikan penguatan kekuatan bagi hamba-Mu bersama dengan teman-teman pengurus PLK Pemuda Jemaat Mesias Surabaya. Dan kami percaya Bapa, mereka boleh terus dikuatkan agar mereka boleh berjalan bersama-sama di dalam kepak sayap Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Engkau boleh menghadirkan kami semua. Mereka yang boleh bertugas bertanggung jawab, baik sebagai penanggung jawab slide, hamba-Mu Penatua Nona Desi Peters. Bahkan mereka yang hamba-Mu yang sudah ditugaskan sebagai liturgos, Ibu Siska Liasa, bahkan adik Noren yang sudah membantu berdoa dalam persekutuan di saat ini. Tuhan berkati kami semua. Berkati mereka semua dalam setiap talenta yang ada. Dan biarlah nama Tuhan yang senantiasa ditinggikan di dalam hidup dan karya kami. Anak-anak muda-Mu yang boleh mengambil bagian saat ini, yang boleh meluangkan waktu mereka untuk bersama ada, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Dalam keterbatasan kami Bapa, kami mau berserah kepada-Mu. Biarlah COVID-19 boleh berakhir. Dan kami boleh kembali bersekutu di bait kudus-Mu. Bahkan pun di rumah-rumah anak-anak muda Tuhan. Dan kami boleh memuji mengagungkan Tuhan. Tanpa lagi harus lewat Zoom. Kami percaya itu ada waktunya Tuhan. Tuhan berkati. Ya Bapa di sorga, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah dalam aktivitas kami selanjutnya, kami mau berserah secara utuh hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang senantiasa memberkati kami. Amin. Teman-teman, mari kita arahkan hati dan pikiran kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Permenas Gandaria untuk pelayanannya. Kita semakin diberkati, semakin luar biasa. Kita masuk ke dalam saat teduh sejenak.
pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Dan untuk teman-teman yang bertugas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pelayanan ibadah pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, pelayan firman akan dipimpin oleh Bapak Penatua Umbu, lalu liturgasnya Saudari Spika Sangel, dan picture slide-nya oleh Saudari Fedora Makmal. Sebelum kita berpisah, kita berfoto-foto dulu. Kayaknya hati aja ya. Ya. Ayo teman-teman. 1, 2, 3.